selalu ya. Jangan lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, berolahraga, serta makan makanan bergizi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratri Media Indrasasti, NIM 1802101031124, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang jaringan dewasa pada tumbuhan, di mana jaringan dewasa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan parenkim, yang ketiga ada jaringan penyokong, yang keempat ada jaringan pengangkut, dan yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang jaringan epidermis. Sebelumnya coba perhatikan pada gambar di samping. Apa kalian pernah menyentuh bagian tumbuhan yang memiliki bulu-bulu seperti pada gambar tersebut? Dan jika pernah, apa yang terjadi pada tangan kalian? Apakah mengalami gatal-gatal dan iritasi? Nah, kira-kira mengapa ya tumbuhan memiliki bagian tersebut? Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, hari ini kita akan belajar tentang jaringan epidermis dan derivatnya. Salah satunya adalah bulu-bulu yang sudah kalian amati tadi. Apa sih jaringan epidermis itu? Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang tersusun atas lapis sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian bawah dari jaringan yang lain. Kemudian ada ciri-ciri dari jaringan epidermis. Yang pertama yaitu tersusun atas lapis sel. Dan ada juga dari beberapa tumbuhan itu tersusun dari beberapa sel. Kemudian susunan antar selnya rapat dan tidak memiliki rongga. Pada dinding sel dari epidermis itu mengandung kutikula, pektin, dan lignin, di mana pada kutikula ini terkandung zat lilin. Itulah kenapa bagian daun yang berada di bagian atas itu terlihat mengkilap. Sel-sel inisial pada jaringan epidermis dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lainnya yang biasa kita sebut dengan derivat epidermis. Misalnya stomata, trikoma, emergensia, spina atau duri, sel kipas, sel kersik, filamen, dan litokis. Yang pertama kita akan membahas tentang stomata terlebih dahulu. Fungsi dari stomata itu adalah sebagai jalan keluar masuknya O2 dan CO2 pada proses respirasi, fotosintesis, maupun transpirasi pada tumbuhan. Bentuk sel penjaga dapat berupa seperti ginjal pada daun dikotil, sedangkan berbentuk halter pada daun monokotil. Di sekitar sel penjaga ada yang namanya sel tetangga, di mana fungsinya adalah sebagai sensor. Membuka dan menutupnya stomata ini tergantung pada tekanan turgor yang diakibatkan oleh bertambahnya atau berkurangnya ion kalium. Stomata membuka jika sel-sel tetangga itu aktif mengakumulasikan ion kalium sehingga potensial air itu akan menurun dan menyebabkan air itu memenuhi dari sel penjaga sehingga stomata itu akan terbuka. Begitupun sebaliknya, jika stomata itu kehilangan ion-ion kalium, dia akan menyebabkan stomata itu mengkerut dan akhirnya menutup. Derivat epidermis yang kedua adalah trikoma. Apa sih trikoma itu? Trikoma adalah rambut-rambut epidermis
yang terdiri atas satu sel atau banyak sel dan biasanya dapat ditemukan di seluruh organ tumbuhan, misalnya pada akar, batang, daun, dan lain-lain. Fungsi dari trikoma ini adalah untuk melindungi tumbuhan dari serangan mekanik seperti hewan-hewan pemakan tumbuhan, kemudian dapat juga mengurangi penguapan akibat suhu yang terlalu panas dan membantu penyerbukan bunga. Trikoma ini dibedakan menjadi dua, yaitu trikoma non-glanduler atau trikoma yang tidak menghasilkan sekret dan trikoma glanduler atau trikoma yang menghasilkan sekret. Trikoma non-glanduler ini dapat berupa rambut bersel satu seperti pada daun apukat, kemudian ada rambut sisik berbentuk pipih seperti pada daun durian. Yang ketiga dapat berupa rambut bercabang seperti pada daun waru, dan yang terakhir dapat berupa rambut akar yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Sedangkan untuk trikoma glanduler atau trikoma yang menghasilkan sekret itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada trikoma hidatoda, yang kedua ada trikoma sekresi garam, yang ketiga ada trikoma sekresi nektar atau madu, dan yang keempat ada rambut sengat. Trikoma hidatoda ini terdiri atas sel yang berbentuk lonjong kemudian mengeluarkan larutan encer, asam organik dan anorganik. Contohnya itu adalah hidatoda pada daun muda dan batang Siker arietinum. Kemudian untuk trikoma sekresi garam itu berbentuk seperti gelembung yang terdiri atas sebuah sel kelenjar yang besar di ujung tangkai yang menyempit. Contohnya itu pada tumbuhan Limonium sp, Tamarix sp, dan Avicennia sp. Selanjutnya ada trikoma sekresi nektar atau kelenjar madu berbentuk rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan mengeluarkan madu ke permukaan sel. Contohnya pada kelopak bunga abu Tilon sp, Lonicera japonica, dan Trophaeum majus. Yang terakhir ada rambut sengat, terdiri atas sel tunggal yang panjang dengan pangkal berbentuk kantong dengan ujung runcing berisi zat beracun penyebab rasa pedih. Contohnya itu rambut sengat pada tumbuhan Urtica ferox. Derivat epidermis yang selanjutnya itu adalah emergensia, yaitu tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau subepidermis, atau sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Contohnya adalah duri tempel pada batang mawar, kemudian tonjolan pada buah kecubung, dan rambut-rambut pada buah rambutan. Derivat selanjutnya ada yang namanya duri atau spina. Nah, duri atau spina ini merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele atau silinder pusat di bawah korteks. Nah, contohnya itu ada pada bunga bougainville. Derivat epidermis yang selanjutnya itu ada sel kipas atau yang biasa kita sebut dengan sel buliform. Sel kipas ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Ketika udara panas, air di dalam sel kipas itu akan menguap dan sel kipas akan mengkerut sehingga luas permukaan atas daun menjadi lebih kecil dari luas permukaan bawah daun, sehingga daun tersebut akan menggulung. Fungsinya tadi untuk mengurangi penguapan. Contohnya itu ada pada daun Bambusa vulgaris atau bambu, kemudian ada pada Cyperus rotundus atau rumput teki. Selanjutnya adalah sel kersik atau silika. Sel kersik ini merupakan bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter atau pelana, dan berisi kristal kersik atau SiO2 dan berfungsi untuk memperkuat batang.
Sel kersit ini biasanya terdapat pada tumbuhan tebu. Kemudian ada filamen. Filamen ini tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis, akar kantung, atau akar udara pada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit ini contohnya adalah pada tumbuhan anggrek. Nah, fungsinya itu untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Derivat epidermis yang terakhir adalah litokis. Litokis ini adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit yang tersusun dari tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan kristal kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, contohnya itu pada permukaan bawah atau atas daun tumbuhan akan TaCe, Moraceae, Urticaceae, dan Cucurbitaceae. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.